Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang lemak dan minyak. Saya Anggreni Vita dan teman-teman saya. Definisi lemak dan minyak: senyawa organik atau kumpulan dari senyawa nitrogen di mana bahan yang terkandung adalah asam lemak dalam bentuk cair maupun padat. Seperti ini. Lemak mempunyai arti suatu zat yang tidak larut dalam air yang dapat dipisahkan dari tanaman atau binatang. Minyak atau oil, lemak atau fat dapat diartikan bahwa zat tersebut sebagai lemak. Beda halnya jika merupakan bentuk cairan yang sempurna pada suhu biasa, maka ia disebut minyak. Asam lemak, definisi tata nama jenis peran. Definisi: senyawa alifatik dengan gugus karboksil. Asam lemak adalah asam karboksilat berderajat tinggi. Terdiri dari dua struktur utama, yaitu long hydrocarbon chain carboxyl acid group. Diperoleh dari hidrolisil lemak atau minyak. Tata nama asam lemak. Nama trivial diberikan sebelum struktur kimia asam lemak diketahui dan biasanya menunjukkan sumber asam lemak. Ini adalah rumus struktur asam lemak jenuh, rumus molekulnya dan nama asam lemak. Jenis-jenis asam lemak. Jenuh. Lemak jenuh non esensial, dapat disintesis tubuh, tidak ada ikatan rangkap. Lemak tidak jenuh esensial, tidak dapat diproduksi tubuh, ada ikatan rangkapnya. Struktur asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Contoh asam lemak jenuh: contoh asam lemak tak jenuh. Peran asam lemak memiliki 4 peran biologis utama. Digunakan untuk membuat gliserofosfolipid dan sphingolipid yang merupakan komponen penting dari membran biologis. Sejumlah protein kovalen dimodifikasi oleh asam lemak, miristat dan palmitat langsung berperan ke beberapa protein, sedangkan fosfatidilinositol secara kovalen dihubungkan dengan terminasi protein lain melalui struktur glikosilasi kompleks. Asam lemak bertindak sebagai molekul bahan bakar, disimpan sebagai triacylglycerol dan mengalami perubahan untuk menghasilkan energi. Turunan dari asam lemak berfungsi sebagai hormon seperti prostaglandin dan second messenger intraseluler. Pesan kedua seperti GAG dan IPD. Triacylglycerol pada suhu ruangan berbentuk cair disebut minyak, berbentuk padat disebut lemak. Dalam keadaan murni, triacylglycerol tidak berwarna atau berwarna kuning pucat, tetapi umumnya minyak nabati berwarna hijau karena adanya klorofil. Triacylglycerol sama dengan 1 gliserol tambah 3
3 asam lemak. Tata nama triacylglycerol. Kata gliserol atau gliseril, nama asam atau nama asam di mana kata AC diganti menjadi in. Fungsi lemak, sumber energi yang besar di dalam tubuh. Sumber asam lemak esensial seperti asam alinolenat dan asam docosahexaenat atau DHA dan asam linolen. Alas lambung vitamin A, D, B, K. Memberi efek rasa kenyang lebih lama sebagai pelumas pengeluaran sisa pencernaan, memelihara suhu tubuh. Sifat dari lemak. Pada suhu kamar, lemak hewan berupa zat padat, sedangkan lemak dari tumbuhan berupa zat cair. Lemak dengan MP tinggi mengandung asam lemak jenuh. Lemak dengan MP rendah mengandung asam lemak tak jenuh, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti minyak tanah, ester, dan karbon tetraklorida. Titik didih meningkat seiring bertambahnya rantai karbon. Berat jenis lemak atau minyak yaitu berat minyak, gram persatuan volume. Umumnya minyak memiliki berat jenis yang lebih kecil dari air, berkisar antara 0,916 sampai 0,923 gram mililiter. Ini adalah akibat kelebihan lemak. Atau yang kita bisa sebut obesitas, kelebihan berat badan akibat penimbunan lemak berlebihan. Ada 3 kelompok. 3 obesitas ringan, kelebihan berat badan 20-40%. Obesitas sedang, kelebihan berat badan 41-100%. Obesitas berat, kelebihan berat badan 100%. Obesitas berat ditemukan sebanyak 5% dari antara orang-orang yang gemuk. Penyebabnya faktor genetik, lingkungan, psikis, kesehatan, perkembangan, obat-obatan, aktivitas fisik. Baikkah minyak goreng yang digunakan berulang-ulang? Jawabannya tidak boleh. Mengapa? Minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng berulang akan mengalami penurunan mutu seperti warna, angka peroksida, angka asam. Referensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.